Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita di Indonesia ini biasanya juga ada masa-masa di mana kita pulang kampung ke kampung halaman. Kita bertemu dengan keluarga besar, ya, berkumpul bersama, kemudian mungkin bercengkrama, berbincang-bincang, saling menanyakan kabar, ya. Ada masa-masa tertentu di mana kita biasanya saling berkumpul dan saling bertemu dengan sanak saudara yang mungkin jauh dan lama tidak bertemu. Seringkali di dalam pertemuan itu ada orang-orang yang mungkin kurang bijaksana, misal pada anak-anak muda, pada mereka yang mungkin pada waktu pertemuan belum menikah walaupun usianya sudah mencukupi. Itu ditanya, kapan kamu menikah? Kenapa nggak segera menikah? Ini loh, anak saya saja udah menikah, begitu. Atau yang sudah menikah dan belum punya anak, ditanya juga, kapan kok belum punya anak? Ini loh, anak saya menikah, anaknya sudah 3 loh, begitu. Dan lain sebagainya. Pokoknya selalu saja ada yang salah. Belum menikah, ditanya kapan menikah, sudah menikah, namun belum punya anak, ditanya juga kapan punya anak. Sudah punya anak 2, ditanya kapan punya anak 3. Sudah punya anak 3, ditanya kapan punya anak 5, dan seterusnya. Belum lagi kalau soal mungkin penghasilan atau pencapaian, misalnya sudah pernah keluar negeri, sudah punya ijazah S1, S2, S3, sudah bekerja di mana, sudah punya rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Tidak ada habisnya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu pun sering sekali terlontar, bukan ketika acara pertemuan keluarga besar tadi, tetapi justru sering terlontar dalam gereja atau persekutuan. Ketika bertemu dan kita datang di suatu gereja, ditanya, wah kok kamu gemukan ya? Wah kok kamu kurus sekali, ditambah dong berat badannya. Kurus salah, gemuk salah. Ya, kita datang pakai mobil, kelihatan agak bagus dikomentari. Kita datang jalan kaki, ditanya kok gak pakai kendaraan. Kita misalnya belum menikah walaupun usia sudah cukup, ditanya juga, mana calonnya kok gak dibawa? Ya, seperti itu. Dan terkadang jujur, di gereja pertanyaan tersebut bisa lebih tajam dan menusuk. Ini fakta, Bapak Ibu. Kalau hal itu dilakukan oleh orang di luar gereja, mungkin kita maklum, oh ya, mungkin mereka belum mengerti ajaran Yesus Kristus, mencampuri urusan pribadi orang lain. Tetapi ini di gereja, dan bisa jadi yang menanyakan itu adalah mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Bisa jadi itu justru pemimpin pujian, majelis, diaken, atau pendetanya sendiri. Bagaimana kita bersikap? Judul renungan ini adalah belajar menahan perkataan, dan itu harusnya di dua sisi. Kita juga jangan terlalu menanyakan orang lain hal-hal yang lebih bersifat personal atau privasi atau privat. Tetapi di sisi lain, kalau kita menghadapi pertanyaan seperti itu, misalnya, wah kayaknya kita sudah menjaga kesehatan, sudah mencoba menurunkan berat badan supaya sehat, dikomentari, jangan terlalu kurus, jelek nanti. Dan yang mau komentari adalah pendeta misalnya. Bagaimana respon kita? Apakah kita bisa menahan perkataan kita? Jangan-jangan yang mengkomentari juga sebetulnya badannya juga gemuk, sehingga dia malu kalau jemaatnya menjadi lebih kurus. Apakah kita bisa menahan? Di situ tantangannya, Bapak Ibu. Tidak hanya kita harus menahan perkataan kita supaya tidak menyakiti orang lain, tetapi jawaban kita ketika kita menerima perkataan yang menyakiti itu bagaimana? Jangan sampai kita membalas perkataan yang menyakitkan dengan jawaban yang menyakitkan juga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita menjawab dengan penuh kasih,
Sehingga kalau tidak perlu menjawab, lebih baik kita diam dan tersenyum saja. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya.